Halo, selamat malam pemirsa, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Irfan Maulana. Nah, pemirsa, di sini tentang presentasi kelompok 2 mengenai regulasi dan kode etik jurnalisme pada refleksi sejarah di Indonesia dan di dunia. Di pertemuan minggu lalu dijelaskan tentang latar belakang pers di Indonesia, yaitu berperan penting dalam demokrasi dan kemerdekaan yang dimulai sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1744 pada masa penjajahan Jepang atau pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, pemirsa, di era modern juga pers tidak hanya menyampaikan informasi lokal tetapi juga global dan diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Dijelaskan juga tentang sejarah perkembangan regulasi dan kode etik jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Sejarah perkembangan regulasi pada jurnalisme dimulai sejak tahun mesin cetak pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran informasi secara massal. Nah, pemirsa, di pertemuan minggu lalu juga kelompok 2 yang melakukan presentasi menjelaskan tentang kode etik jurnalisme yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menjamin kemerdekaan pers dan melarang penyensoran. Nah, yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Nah, kode etik jurnalistik juga mengatur prinsip independensi, akurasi, dan larangan diskriminasi. Nah, pemirsa, dijelaskan juga tentang tantangan jurnalisme di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, tantangan jurnalisme sampai mendunia dalam penerapan regulasi dan kode etiknya. Yang pertama ada tekanan politik dan kebebasan pers. Nah, tekanan politik ini dan kebebasan pers yang pertama ada tekanan pemerintah dan sensor. Yang kedua ada kontrol oligarki dan kepentingan bisnisnya. Yang kedua, munculnya berita palsu dan tantangan etika di era digital. Jadi penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga jurnalisme clickbait dan komersialisasi berita. Nah, yang ketiga ada kurangnya perlindungan bagi jurnalisme. Jadi jurnalisme memiliki tantangan tentang kekerasan, intimidasi dan intimidasi, dan juga ada self censorship akibat ancaman hukum dan kekerasan. Yang keempat, munculnya jurnalisme warga dan tantangan standar etika. Nah, kurangnya standar pada jurnalisme ini berpotensi pada masyarakat. Yang kedua ada regulasi media digital yang sangat lemah. Nah, adapun di minggu lalu dijelaskan ada studi kasus dalam regulasi pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yang pertama, studi kasus dalam regulasi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran kode etik, ancaman hukum, krisis kepercayaan publik. Kedua, ada kasus Radar Bogor pada tahun 2018, penggunaan si Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran kode etik, ancaman hukum, krisis kepercayaan publik. Kedua, ada kasus Radar Bogor pada tahun 2018, penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi jurnalis. Nah, pada tahun 2018, Radar Bogor, sebuah surat kabar lokal, menjadi target protes keras dan tuntutan hukum setelah penertiban artikel yang mengkritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, artikel tersebut memicu kemarahan pendukung PDIP yang kemudian menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE
untuk menuntut Radar Bogor atas pencemaran nama baik. Yang selanjutnya ada kasus Metro TV dan kode etik jurnalistik pada tahun 2019 tentang pelanggaran objektivitas. Jadi pada tahun 2019, stasiun televisi Metro TV mendapat sorotan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik ketika mengikuti kampanye politik pada pemilu presiden 2019. Nah, Metro TV ini dinilai tidak netral dan lebih condong memberikan liputan positif terhadap salah satu kandidat. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa poin tentang regulasi sejarah di Indonesia maupun di dunia, juga beberapa penjelasan tentang kode etik jurnalistik. Mungkin itu saja sekilas laporan dari saya. Selamat siang.